Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat semua ya? Belajaran, kita berdoa dulu ya. Dipimpin oleh KM. KM-nya Balia ya. Silakan Balia pimpin doa. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya hari ini. Hari ini siapa ada yang tidak masuk? Ada? Siapa? Anggita. Kenapa Anggita? Sakit. Lalu ada lagi? Denny kenapa? Sakit apa izin Denny? Sakit. Oke, berarti hari ini yang tidak masuk Anggita dan Denny ya. Yang lainnya hadir. Oke, kita kan sekarang sudah ini ya masuk di musim penghujan ya anak-anak. Kadang tidak tentu, kadang hujan, kadang panas. Kadang nih kalian yang namanya di musim hujan, kalau misalnya kalian membuang sampah sembarangan, terus bisa menyebabkan apa? Banjir. Nah, ibu mengingatkan kalau kita selalu menjaga kebersihan, baik kebersihan diri sendiri, kelas, rumah, dan lingkungan sekitar. Jadi unsur-unsur intrinsik pada cerpen itu apa saja? Tadi latar, terus karakter, terus ya sudut pandang, terus waktu, latar waktu, terus apa lagi? Tadi yang pertama adanya tema, terus tokoh dan alur ya. Jadi masih ingat kembali ya unsur-unsur intrinsik. Nah, kemarin atau minggu lalu kita sudah membahas itu. Ada kesulitan nggak sih dalam menemukan unsur-unsur cerpen? Ada kesulitan? Tidak ada. Sekarang kompetensi 3.6 yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca dan didengar. Pada pertemuan pertama kita membahas tentang strukturnya dulu ya, struktur dari cerpen. Nah, setelah ibu harapkan ya tujuan pembelajaran setelah kalian pembelajaran ini tujuan yang dicapainya itu kalian setelah membaca cerpen kalian dapat menganalisis struktur cerita pendek dengan bekerja sama. Lalu setelah menganalisis atau menentukan struktur cerpen. Jadi permasalahan yang akan kita bahas kali ini adalah tentang struktur cerpennya. Ya, jadi permasalahannya ini. Nah, kita lihat pada Seorang penjual koran di ufuk timur, matahari belum tampak. Udara pada pagi hari terasa dingin. Alam pun masih diselimuti embun pagi. Seorang anak mengayuh sepedanya di tengah jalan yang masih lenggang. Siapakah gerangan anak itu? Ia adalah seorang penjual koran yang bernama Ipin. Menjelang pukul 5 pagi, ia telah sampai di tempat agen koran dari beberapa penerbit. Ambil berapa Ipin? Tanya Bang Ipul. Biasa saja, jawab Ipin. Bang Ipul mengambil sejumlah koran dan majalah yang biasa dibawa Ipin untuk langganannya. Setelah selesai, ia pun berangkat. Oke, terima kasih anak. Beri tepuk tangan untuk anak. Selanjutnya, Dalam hati, Ipin segera membuka bungkusan dengan hati-hati. Alangkah terkejutnya ia karena di dalamnya terdapat kalung emas dan perhiasan lainnya. Wah, apa ini? Tanyanya dalam hati. Milik siapa ya? Ipin membolak-balik cincin dan kalung yang ada di dalam kardus. Ia makin terperanjat lagi karena ada kartu kredit di dalamnya. Loh, ini kan milik Pak Edision. Kasihan sekali. apa saja sih yang ada di dalam teks ini? Ada orientasinya. Mana orientasinya? Matahari utara, pagi hari terasa dingin. Ya, itu ada lagi nggak orientasinya? Ia adalah seorang penjual koran. Dia adalah seorang penjual koran. Terus? Ada lagi? Ada lagi? Ya, pada paragraf ini ya, pada paragraf ke-1
ini termasuk ke dalam orientasi. Apa sih orientasi itu? Penentuan peristiwa yang menciptakan gambaran visual latar, atmosfer, dan waktu kisah, pengenalan karakter, dan arah menuju komplikasi. Ya, pada tahapan orientasi itu seperti yang tadi kalian sampaikan ya, itu tahap pengenalan ya pada sebuah cerita atau peristiwa. Lalu setelah orientasi strukturnya ada apa lagi? Komplikasi. Komplikasi. Nah, yang merupakan komplikasi. Komplikasi itu apa sih? Cerita berbagai masalah yang mempengaruhi latar waktu dan karakter tokoh utama mengarah ke solusi. Ya, jadi komplikasi adalah permasalahan. Yang mana sih permasalahan yang munculnya? Ada yang tanya? Tidak ada? Kenapa? Unsur intrinsiknya. Oke, pada teks cerpen ini unsur intrinsiknya. Oke, kita lihat. Tadi kita sudah membaca bersama-sama ya. Nah, unsur intrinsiknya di sini ada tidak sih? Ada yang pertama unsur intrinsik apa? Tema apa sih temanya? Tentang apa? Kisah seorang orang. Nah, itu adalah judulnya. Bedakan ya antara judul dan tema. Kalau tema adalah intinya akan disampaikan dalam sebuah cerita atau cerpen ya. Kalau misalnya judul adalah, nah ini kisah seorang penjual koran. Jadi apa temanya tentang apa sih ini? Membahas tentang apa? Ya, tentang kejujuran. Buat kelompok ya, kita bikin 5 kelompok. Nah, berhitung dulu dari sini. 5, oke. Yang nomor 1 bergabung dengan temannya yang nomor 1, 2 dengan 2, 3 dan 5 bergabung dengan kelompok 5. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Siapa yang bagian menulis, terus siapa yang membaca, misalnya ganti-ganti pasti membaca semuanya ya, seluruh yang membaca. Terus nanti siapa yang akan tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin membacakan kutipan cerpen dari struktur teks cerpen. Orientasinya ada di paragraf 1. Kutipan cerpennya, matahari kembali datang, sinar keemasannya menerpa lembut wajah putihku melalui celah-celah jendela. Suara burung berkicau bersahutan dengan kokokan ayam, bak alunan orkestra menyapa lembut mewakili alam semesta. Aku ingin mencoba berdamai dengan keadaan, mencari sepenggal asap
agar aku mampu bertahan di sudut kota katuk ini. Aplikasinya paragraf 6. Maksudmu? Tanyaku penasaran. Bulan depan orang-orang buta itu akan menebas habis pohon kapuk di hutan ini. Bahwa dia akan kehilangan pekerjaannya sebagai peminta kapuk. Adalah resolusi resolusi yang berhasil dicapai dan cara pengarang mengakhiri cerita. Kutipannya berbunyi, tatapan Ayu lurus ke depan. Sekejap ia berdiri, ia mengadahkan tangannya ke atas. Di tengah derai air mata yang terus mengalir, ia berucap, "Ya Allah, bisakah kau goyangkan daunnya agar segera mengering dan menurun salah satu tanah?" Selama ia masih di dahan, ia masih berharap angin mengubah warnanya. Padahal tunas pun kini tak mampu tumbuh, maka tolong goyangkan ia agar segera luruh dan kuasamu. Jangan biarkan tangan-tangan orang buta itu meluruhkannya dengan paksa. 1, 3, dan 5 ada perbedaan tidak? Ada ya. Nah, apa perbedaannya? Tadi pada resolusinya ya, pada orientasinya itu sama ya, yaitu pada paragraf 1 dan paragraf 2. Nah, apa sih resolusinya? Yaitu pada paragraf 1 dan paragraf 2 itu berisi tentang ya, latar waktu, ya itu ada pengenalan tentang waktunya. Lalu paragraf 2 tentang pengenalan orangnya atau tokohnya ya. Jadi masih termasuk ke dalam orientasi. Terus komplikasinya tadi sama tidak? Dari ketiga kelompok tersebut sama ya. Jadi permasalahan yang muncul itu adalah tentang apa? Pohon kapuk yang akan ditebang oleh siapa? Ya, orang-orang buta ya. Terus atau mungkin maksudnya di sini adalah dengan orang-orang yang bukan daerah situ ya. Jadi untuk ambil kayunya atau kapuknya. Lalu komplikasinya apa tadi perbedaannya? Komplikasi resolusinya perbedaannya? Di paragraf 6. Kalau kelompok 1 bilangnya paragraf berapa? 4 sama 5. Kalau kelompok 5 7. Kalau kelompok 3 7. Iya, 7. Jadi itu perbedaannya ya. Jadi terus yang mana sih yang termasuk ke dalam resolusi penyelesaian masalahnya? Apa resolusinya? Dia berdoa. Iya, Ayu ini berdoa supaya Tuhan atau Allah itu mengeringkan atau menggugurkan pohon-pohon daun-daun di pohon kapuk supaya tidak ada yang menebangi lagi pohon kapuk tersebut. Ya, bisa nggak sih dalam menentukan struktur cerpen? Tidak ada. Sudah paham semuanya? Ya, jangan sampai kalian tertukar lagi ya antara struktur dan unsur. Ya, kalau misalnya unsur itu kan tadi ada tema, ada tokoh, penampilan, terus alur, apalagi latar, terus ada sudut pandang dan ada amanat atau pesan yang disampaikan. Nah, kalau misalnya struktur, orientasi, komplikasi dan resolusi. Jadi itu ya dibedakan ya antara unsur dan struktur. Sampai sekian minggu depan. Besok kita kalian pelajari di rumah ya. Besok kita akan membahas mengenai unsur kebahasaan dalam cerpen. Jadi kita masih membahas tentang cerpen, tetapi materi tentang unsur kebahasaan atau aspek kebahasaan. Ya, di rumah kalian cari aspek kebahasaan cerpen apa saja, kalian baca-baca bukunya ya. Kalau dari internet atau kalian baca dari berbagai sumber, boleh ya. Ya, pertemuan kita hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.